Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Wardani dengan NIM 2465060. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi komponen elektronika pada mikrokontroler. Langsung saja, elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pada sistem digital seperti perangkat Arduino, umumnya perangkat elektronika digital bekerja membutuhkan input tegangan rendah 3,3 volt dan 5 volt. Itu adalah standar. Maksimal sekitar 6 volt supaya komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu kita kuasai. Ini adalah beberapa komponen dasar yang harus dikuasai untuk memahami komponen elektronika. Pertama ada resistor. Dia itu salah satu komponen elektronika untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Resistor memberikan hambatan supaya komponen yang diberi tegangan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar, serta dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Kemudian kapasitor, dia untuk menyimpan muatan listrik. Jadi kalau misalkan kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga beda potensial antara kedua terminalnya sama dengan tegangan baterai. Kalau baterainya dicabut, muatan-muatan listrik akan habis dan dalam waktu yang sangat lama kecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Kapasitor ada yang berpolarisasi dan tidak. Kapasitor yang digunakan itu ada kapasitor Elko dan kapasitor Mylar dan keramik. Kemudian ada dioda. Ini adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus pada satu arah saja. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyarah dari sinyal AC ke DC, lalu diratakan dengan kapasitor. Kemudian ada LED. Ini komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. Strukturnya juga sama dengan dioda. Saat ini warna-warna cahaya LED ada banyak. Ada warna merah, kuning, dan hijau, dan LED berwarna biru itu sangat lengkap. Dalam memilih LED, selain warna, perlu diperhatikan tegangan kerja dan arus maksimum dan disipasi dayanya. Kemudian LED matrix. Pada dasarnya LED matrix adalah display LED yang disusun sedemikian rupa sehingga untuk membuat sebuah karakter dibutuhkan kombinasi tegangan antara pin, baris, dan kolom. LED matrix ini merupakan kumpulan titik cahaya yang tersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Kemudian ada relay. Relay ini berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay dapat switch AC dan DC. Ini transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Kemudian transistor bipolar. Ini digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronik digital. Transistor memiliki 3 terminal. Mereka dapat dikombinasikan menjadi jenis NPN atau PNP yang menjadi satu sebagai 3 kaki transistor. Kemudian ada LDR. LDR ini resistensinya berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. LDR digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Saklar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah beberapa contoh alat yang menggunakan LDR. Sensor ini dapat berubah nilai hambatannya apabila ada perubahan hingga tingkat kecerahan. Prinsip inilah yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan transistor untuk dapat menggerakkan motor DC. Kemudian ada fototransistor.
Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robot pengikut garis atau line follower. Infrared memiliki sifat yang sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut-off dan saturasi. Perbedaannya ialah bila mana pada transistor kondisi cut-off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor, dan kondisi saturasi terjadi saat ada arus mengalir melalui basis ke emitor. Maka ada fototransistor. Kondisi cutoff terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima, dan kondisi saturasi terjadi saat ada cahaya infrared yang diterima Kemudian ada 7 segment. Dia memiliki cara kerja yang sama dengan LED, tapi dia terdiri dari 7 LED yang disusun membentuk angka 8 dan tambahan 1 LED untuk titik. Terdapat ada 2 jenis 7 segment, ada common cathode dan juga common anode. Untuk common cathode, dia kaki katode pada semua segmen itu terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing 7 LED. Kemudian 7 segmen common anode, pada jenis common anode ini dia kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kemudian ada motor, atau lebih tepatnya motor listrik. Ini dia komponen elektronik sifatnya merubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor listrik terdiri dari 3 bagian utama yang disebut stator, ini bagian yang diam, dan rotor, bagian yang bergerak, dan air gap. Rotor dapat berputar karena adanya medan magnet yang dipengaruhi oleh arus listrik. Air gap adalah bagian yang memisahkan rotor dan stator. Motor terdiri dari 2 jenis, yaitu motor AC dan motor DC. Motor DC menggunakan 2 data yang harus tersambung ke data digital microcontroller. Sedangkan motor AC biasanya memerlukan rangkaian berupa relay untuk menjalankannya, karena tegangan yang berasal dari microcontroller adalah DC, sedangkan tegangan yang dibutuhkan adalah tegangan AC. Kemudian ada buzzer, dia berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi buzzer terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik, sehingga membuat udara bergetar dan akan menghasilkan suara. Kemudian alat ukur multitester. Dalam bereksperimen dibutuhkan juga alat ukur tegangan, arus, penguatan transistor, kapasitor, dan resistor minimal berupa multitester. Multitester yang penulis sarankan minimal Sanwa CX56A. Untuk mencoba alat ukur ini cukup mudah, cukup arahkan saklar ke posisi yang diinginkan. Misal, kalau ingin ukur baterai 9 volt, arahkan penunjuk saklar ke DCV 12 volt. Sehingga bacaan 9 volt dapat terlihat di jarum petunjuk dengan cukup akurat. Terima kasih, segitu saja penjelasan dari saya mengenai komponen elektronika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.